بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Lakukan, ya. Termasuk Termasuk perpuluhan Anda tidak lagi lakukan karena itu hanya konteks ada di dalam bait suci. iya, karena itu untuk petani dan peternak di Israel. Orang Yahudi di luar Israel tidak sama sekali tidak ada kewajiban meskipun ada bait suci saat ini di Yerusalem. Karena yang boleh dibawa itu hanya hasil dari tanah Israel, bukan dari luar Israel. Kalau kita bicara perpuluhan. Oh, begitu konsep perpuluhan Yudaisme. Alkitab, Torah. Di Torah seperti itu. Dalam arti ya Judaisme meyakini itu karena konteksnya begitu. Mungkin kalau Bapak lebih jeli membaca juga dari Alkitab, ya konsepnya sebenarnya tidak berubah. Sama aja kan. Kita berangkat dari ayat yang sama. Diskusi ini gitu. Perpuluhan dari hasil tanahmu, dari lembu sapimu, kambing dombamu, dan beberapa yang lain, itu konteksnya hanya dalam wilayah Israel. Untuk petani dan peternak Israel. Nelayan, tukang kayu itu tidak kena hukum itu. Loh, kalau dia orang Israel asli? Kalau dia tidak punya hasil tanah dan hasil ternak, dia tidak akan diwajibkan untuk memberikan mitzvah perpuluhan. Kan, Itu. kan bisa dikonversi, bro. Artinya dia punya hasil laut, dia bisa jual dan beli hasil tanah untuk dibawa sebagai perpuluhan. Tapi hasil tidak memerintahkan seperti itu. Satu-satunya konversi yang berlaku bagi ma'asyar syeni, yaitu ma'asyar kedua, kalau petani atau peternak tinggalnya jauh dari Yerusalem, misalnya dia tinggal di Elat, ya kan, katakan di Elat atau di Tiberia. Oke, sekarang kita naik mobil 2 jam sampai ke Yerusalem. Zaman dulu dia mau bawa, kalau dia hasil punya ternak, dia melahirkan 40 sapi, berarti dia harus bawa 4 ternak sapi. Dia mau bawa begitu jauh, bisa rela di jalan, atau dia punya hasil bumi, maka dia bisa uangkan, dia jual. Tapi sampai di Yerusalem dia tebus lagi koinnya itu, dia beli lagi yang sama untuk dia persembahkan kepada Lewi di Yerusalem dan dia makan sepuasnya. Jadi ada perpuluhan untuk dimakan sendiri oleh pembelinya, nggak dikasih ke siapa-siapa. Dari mana Anda bisa buktikan itu di Perjanjian Lama atau di tanah? Karena ayatnya berbunyi seperti itu. Misalkan coba Anda munculkan satu ayat yang berbunyi seperti itu. Iya, karena kalau kita berbicara ini nanti kita flashback kembali ke dalam kitab Kejadian, bagaimana saya boleh hubungi saudara Farid, bisa oke, siapa supaya saya mau jelaskannya sekaligus gitu. Izin ya Pak Yuswa ya. silakan Pak. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ya, karena nanti itu saya flashback jadinya ke kitab Kejadian tuh, ketika diperhadapkan dua persembahan antara Kain dan Habel. Nah, bahkan justru hasil tanah itu tidak diterima sebagai persembahan. Bagaimana Anda menerangkan hal itu? Kalau masalah Kain dan Habel itu panjang konfliknya, karena berhubungan dengan netralisan, bahwa itu perkelahian melibatkan istri keduanya. Jadi ada melibatkan kedua istri mereka gitu, di dalam Midras. Oke, sudah saya tampilkan. Oke, kita mulai dari Ma'aser ya, di atas. Ma'aser ini bicara tentang persepuluhan, ini dalam bahasa Ibrani.
sebelum kita masuk ke ma'asir penjelasan apa saja, kita pelajari dulu yang namanya Shemitah. Shemitah ini atau siklus tahun Sabat. Jadi petani Israel mengikuti siklus ini untuk menanam. 7 tahun sekali dia berputar Shemitah ini. Jadi Shemitah ini dipakai untuk dimanfaatkan oleh secara Torah untuk orang membawa hasil ke Beit Hamikdash, gitu, ke Bait Suci. Budidayanya, teknik pemotongan dan lain-lain, dan ketika di tahun ke-7 itu nggak boleh ada pemotongan, pemetikan buah, itu milik siapa saja. Orang miskin, siapapun boleh memetik, kita nggak boleh larang, dan utang-utang itu dihapusin, kecuali utang orang asing, orang non-Israel harus tetap ditagih. Tapi untuk utang sesama Yahudi atau Israel pada tahun ke-7 ini dihapuskan. Nah, dari siklus ini kita masuk pertama, ini Ma'asir Rishon, Ma'asir pertama ini, Pak. Sorry saya potong sedikit, Pak Rabi. Mungkin ini menarik, kita akan bahas di soal perayaan-perayaan Yahudi dan aturan peraturan dalam agama Yahudi. Yang kita mau concern ini, Pak Yakov, itu soal ada tidaknya pemberlakuan perpuluhan. Anda bilang di awal tidak lagi. Di sini saya jelaskan, karena ini cuma singkat, Pak. Oke. Dan ini bukan berhubungan dengan hari raya, tapi kewajiban tahunan ya. Nah, yang pertama itu Ma'asir Rishon atau perpuluhan pertama, berita positif. Jadi begitu tahun pertama panen, orang Yahudi, petani Yahudi, dia memisahkan dulu terumah. Terumah itu 1/10 dia kasih untuk orang Lewi. Baru sisanya itu secara historis di sini dibilang pada periode Bait Suci pertama diberikan ke orang Lewi. Baru kira-kira pembangunan Bait Suci kedua itu dipersembahkan ke Kohanim. Dia potong maipas ke Kohanim. Tapi aturan ini dibatalkan lagi karena kesalahan Bait Suci kedua dan diberikan lagi dulu ke Lewi dulu. Nanti kita paham bedanya Lewi sama imam, Pak, di sini. Jadi orang Israel, petani Israel bawa dulu hasil 1/10 ke orang Lewi setelah dia potong ke rumah Ma'asir. Nah, ini perpuluhan pertama. Baru ada perpuluhan kedua, ini yang sudah dipisahkan, Ma'asir Sheni. Perpuluhan yang disebutkan di Alkitab Ibrani, Judaism Ortodoks ini dibedakan dari perpuluhan pertama dan ketiga. Ini dilakukan penyisian 1/10 dari hasil pada hanya tahun pertama, kedua, keempat, dan kelima dari siklus 7 tahun. Jadi ketiga dan keenam tidak diambil. Nah, tujuannya membawa ke kota suci Yerusalem dan memakainya di sana. Ini yang tadi saya bilang, Pak, ayatnya itu di Ulangan 14 ayat 22. Bapak boleh baca. Ini yang Ma'asir kedua ini yang tadi saya katakan. Silakan, bisa dibaca, Bang Pak Alin. Ulangan berapa? 14? 14 ayat 22. Oke. Sampai 27. Silakan, Pak, dibaca. Bang Malik mau baca? Saya lagi screen. Kalau ini soalnya lama. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ini perpuluhan kedua, dibawa ke Yerusalem, dimakan. Tapi sekarang kalau Bapak tinggal jauh dari Yerusalem, misalnya di Tiberias, berarti jalan itu bisa 3 hari 4 malam. Di ayat 24, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya
Karena tempat yang akan dipilihnya Tuhan untuk menerangkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Ini bicara bait suci, di mana tempat itu jauh. Ayat 25, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allah. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan rumahmu. Ya. Juga orang Lewi yang diam di tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau. Jadi dibawa, dimakan di Yerusalem. Iya, itu yang saya bilang tadi, Yang Pak. kedua, Berarti itu tidak mutlak harafiah pengertiannya. Ada konversi yang bisa dilakukan dan juga ada semacam toleransi kompromistik di dalamnya karena alasan-alasan kondisional, kan? iya, Ah. tinggalnya jauh. Ya, itu yang bilang alasan kondisional, Pak. Nah, yang saya mau tanya bukan soal teknis pelaksanaan atau boleh tidaknya atau apa perpuluhan itu. Yang justru saya mau bertanya bahwa apakah perpuluhan itu memang diartikan berdasarkan persembahan itu sendiri tapi tidak punya tujuan lain. Misalkan itu semacam salah satu elemen simbolik tentang ibadah Israel yang bermuara kepada datangnya Sang Mesias. Ini tidak ada hubungan dengan Mesias. Ini perintah mitzvah kepada petani Israel. Kalau bicara Mesias, yaitu kedatangan Mesias di waktunya di mana Hashem akan mengutus. Tapi sampai di hari itu, kalau ada bait suci maka harus dilakukan, clear. Nah, gini. Mungkin Bapak nggak paham yang saya maksud secara general ya, secara holistik. Kita melakukan ini bukan simbol, tapi kalau Hashem suruh, kayak tadi di ayat dibilang haruslah engkau membawa dari gandummu, anggurmu, minyakmu, ataupun anak sulungmu, sapimu dan kambing domba, ya kita nggak bawa ikan ke situ. Iya, maksudnya begini, bukan simbol itu yang saya maksudnya. Kalau diperintahkan untuk persembahkan hasil tanah ya hasil tanah, oke, secara hurufiah itu kambing domba, oke. Tapi apa maksud persembahan itu dalam ibadah Israel? Untuk orang Lewi makan, Pak, karena itu dibawa ke Beit Ha'otsar, rumah pembendaharaan. Orang Lewi dikatakan di ayat 7, dia tidak mendapat bagian milik pusaka. Mengerti. Maka dia harus makan. Berarti itu bukan tujuan tunggal, karena ada orang yang bukan orang Lewi dia bisa makan perpuluhannya sendiri. Seperti yang Anda katakan tadi. Iya, karena kan ada perpuluhan pertama, Ma'asyarishon, itu dibagi dulu antara untuk orang Lewi, nanti orang Lewi diperintahkan lagi memberi 10% lagi ke Kohen, ke imam. Ya. Nanti ke rumah Ma'asyar ada penjelasannya lagi di bawah. Tapi bagaimana konsepnya itu untuk menghidupkan orang-orang yang kerjanya siang malam cuma di bait suci gitu. Oke, itu aturan Anda tidak ada masalah.